memang orang HRD saya itu udah bilang, kalau kamu lihat rumah yang diiklanin itu sebagian besar udah laku ya. Udah laku. Saya pernah tuh temennya anak saya di sekolah patah tangan. Ya. Berangkatlah ke rumah sakit anak sini kan, Ya. Elderhay. 7 jam nunggunya. 7 jam. Anak tangan patah disuruh nunggu 7 jam coba. Fatul Firdaus ngobrol bersama, merantau di Inggris Raya, banyak senangnya, banyak susahnya, ada sampahnya belum tentu ada faedahnya. Itu salah satu apa yang harus dipikirkan itu. 9 bulan bisa ke Saudi ngurusnya. Iya, jadinya 9 bulan. Jadi jangan happy dulu ya ketika diterima kerja ya. Kalau di Saudi ya. Tunggu aja ya sampai visa beres baru ngajuin resign gitu ya. Ya. Mana gitu ya. Iya, 9 bulan. Nah, terus kemudian ini udah keluar visanya, itu keluarga langsung dibawa apa Mas sempat cari-cari dulu situasi di sini, Ya, datang-datang dulu. Searching dulu lah. Kita kira-kira nih ketika nyampe sini mau tinggal di mana dulu dan lain-lain. Nah, perusahaan memang bantu, tapi Perusahaan bantu ya? bantunya mereka bantu menyediakan bantuan berupa uang di awal. Oh. Deposit ya? Bukan bantuin viewing ya? Nggak bantuin viewing. Penting banget tuh viewing tuh. Iya, jadi teman-teman kalau di Inggris ini biasanya kita sebelum Kontrak rumah itu kita lihat-lihat rumahnya dulu. Itu namanya istilahnya viewing gitu ya. Nah, itu sebelum deal. Jadi nggak bisa langsung deal di website aja. Nggak bisa. Nah, jadi pantau dulu. Iya, pantau. Cocok tapi belum bisa bayar. Nanti mereka yang nentuin. Iya. Nah, ini berarti kemarin datang kan belum ada rumah. Airbnb dulu. Berapa lama Kang? Nah, di Airbnb 2 minggu. Di Airbnb 2 minggu. Jadi 2 minggu itu diberi waktu 2 minggu dari semenjak sampai ke sini sampai 2 minggu itu untuk settle dulu. Jadi enggak masuk kerja. Enggak ke kantor, tapi sudah dihitung kerja. Iya. Tenaga ahli lagi-lagi gitu. Nggak masuk kerja dihitung kerja. Itu gimana? Saya nggak ngerti itu pikirannya. Ada di Senayan, Jakarta banyak kayak begitu. 2 minggu. Ya, 2 minggu. Jadi hari pertama, hari kedua itu ke kantor ngambil apa namanya? Ngambil kendaraan buat dipinjemin kan. Buat mempermudah cari rumah biar cepat. Di sini kan kalau di Inggris itu aturannya kita bisa memakai SIM Indonesia selama setahun ya. Tengah. Pakai itu dah. Mulai nyari rumah. Rumah, kemudian pertimbangannya nyari rumah pertama ya banyak komunitas muslim lah ya. Ada yang ada masjidnya, yang kemudian dekat dengan tempat sekolah, karena sekolah kan sistem zonasi. Betul. Kalau sudah ada target mau sekolah di mana, baru cari rumah area situ. Berarti itu dulu ya yang dicari ya, tadi pertimbangannya ya. Di sekolah udah dapat nih, wah target yang ini nih sekolah. Berarti rumahnya sekitaran sekolah ini nih. Iya, radius lah kira-kira ya. 2 kilo masuk 3 kilo lah. Masih masuk lah ya. Masuk ya. Dapat waktu itu viewing sempat 2 rumah lah. Ya alhamdulillahnya termasuk cepet ya. Iyalah 2 rumah ya cepat itu. Rumah yang kedua itu kita deal aja karena udah pengen cepet-cepet daftarin anak sekolah biar nggak bosen, terus pengen enak juga kan, main settle gitu. Saya juga terima kasih nih Mas buat Mas Fahrul. Jadi teman-teman juga ketika ngubungin agen itu ternyata kalau bisa dapetin kontak orang dalam ya. Oh iya. Iya. Jadi jangan lempeng-lempeng lewat kontak dari website yang ditampilin. Nah, dulu kita dapat WhatsApp pribadinya si orang dalamnya itu ya, agennya. Referensi itu. Nah, dulu saya pada waktu dapat rumah dari Mas Fahrul itu, kita hubungi orangnya, bahkan orangnya itu bisa ngasih bocoran rumah yang mau diiklanin. Jadi belum dibuka. Belum rilis udah. Belum rilis. Jadi dia udah tawarin, ini. saya punya rumah ini belum rilis, mau nggak? Jadi itu yang bikin tadi cepat itu. Nggak tahu pas itu pada waktu itu bisa dapat kontaknya itu gimana? Memang orang HRD saya itu udah bilang kalau kamu lihat rumah yang diiklanin itu sebagian besar
Udah laku ya? Udah laku. Ya, aneh banget ya. Iya. Demand-nya tinggi sekali di sini Iya. kontrakan. Kebetulan waktu itu buka-buka ya website Zoopla atau apalah saya lupa lagi itu. Kontak langsung telepon orangnya. Minta buat ketemu. Nah, langsung lah deal di situ gitu. Usut ternyata si agen lapangannya itu dia pengen cepet-cepet closing karena pengen cepet target kali. resign. Ya, di sini bukan karena target, karena pengen closing pindah orangnya. Jadi sebelum pindah pengen dapat bonus dulu. Iya. Karena nggak lama setelah saya deal, waktu saya konfirmasi sama dia, saya mau mulai masuk nih hari ini, mau minta tolong gini-gini. Dia bilang, saya sudah nggak bekerja di sini lagi loh. Gimana ceritanya ini? Aduh. Tapi dapat ya. Cepet. Nanti cepet ya, oke. Cepet. Kemudian tempatnya juga lumayan strategis lah, karena banyak sekolah anak-anak di dekat situ ada paling minimal kalau dihitung itu 4 sampai 5 sekolah di situ. Banyak ya. Bagus ya tuh Smithdown, Lawrence, kemudian Saint Hughes, terus ada lagi belakangnya tuh Saint Anne, sebelahnya Smithdown itu. Terus ada sebelah situ lagi satu biji lain lupa namanya. Dia 5 kalau nggak salah di sekitaran situ. Penting tuh buat yang mau pindah ke Liverpool. Ke masjid juga kalau jalan kaki kira-kira 5-10 menit. Naik mobil cepat malah. Iya. Tetangga juga Muslim sebelah. Toko halal banyak. Halal banyak juga. Pas lah itu. Iya. Ya. Terus daftar sekolah anak tuh udah dapat rumah. Nah, udah yang penting udah dapat dulu agreement-nya dengan apa namanya dengan si landlord. Baru bisa langsung daftar sekolah. Nah, daftar sekolah ini ada triknya kalau pengen diterima nih. Ini nih penting nih triknya nih. Gimana triknya nih? Nah, yang pertama kalau apply sekolah pasti lewat konsil. Ya. Tapi kita proaktif email ke sekolahnya masing-masing. Sama saya juga begitu dulu. Yang kedua, kita karena waktu di Aman sekolah internasional, kita minta referensi ke sekolahnya. Referensi tidak perlu nilai sih sebenarnya, tapi kalau ada nilai lebih bagus lagi. Cuman kan laporan kita isinya esai ya, beda zaman dulu kan. Ya, angka-angka. Ternyata laporan dari esai itu tuh sama dengan di sini. Kita minta referensi adalah karena sekolah internasional otomatis dibikin dalam bahasa Inggris, dikirimkan ke sekolahnya buat supporting dokumen. Kalau ini anaknya baik. Kurikulumnya sama nggak pada waktu di NTB sama di Inggris? Itu harusnya nanya ke emaknya. Iya, sekolah. Tapi seingat saya itu IB lah kalau nggak salah. IB itu apa ini? Berarti dari Indonesia udah bisa bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris ya. Jadi adaptasinya smooth lah ya. Itu untungnya adalah seperti itu. Jadi karena bahasa pengantar waktu di Indonesia pakai bahasa Inggris anak-anak, ketika pindah di sini nggak kesusahan mereka. Gurunya juga adaptasinya cepat lah ya. Ini kok waktu hari pertama kan kita tanya kan, ini kok amazing dia bacanya bagus, ngomongnya bagus. Beda sama anak-anak lain yang baru datang ya. Kayak anak saya dulu nggak bisa bahasa Inggris sama sekali sampai kelas khusus. Mereka sudah terbiasa kan dari sebelumnya sekolah internasional, jadi lancar-lancar aja. Apalagi tapi yang kalau misalkan nggak bisa pun anak-anak kan cepet belajar. Iya sih, dan disediain guru khusus kan. Kalau di sekolah anak saya gitu dulu ditanya kan anaknya bahasa Inggrisnya gimana? Ya sama anak saya kan sekolah di ini juga kan yang pengantar bahasa Inggris ya. Oh ya udah bagus sudah smooth ininya, jadi nggak perlu guru ya. Guru tambahan lagi ya, nggak perlu kelas tambahan lagi ya. Kelas tambahan biasanya. Mereka juga waktu hari pertama itu pengen melakukan asesmen juga, komunikasinya bisa apa enggak. Kalau enggak, kita disediakan soal khusus, kelas khusus. Kan dikasih tahu di awal kalau nggak salah. Berarti kan bagus banget ya di sini ya. Maksudnya teman-teman nggak usah khawatir gitu ya kalau belum bisa bahasa Inggris. Orang tuanya juga kalau bisa kelas khusus ikutan juga nggak apa-apa ya. Ada. Makanya di sini difasilitasi. Jadi ada sesi buat orang tua yang pengen belajar bahasa Inggris. Itu sekolah anak itu yang bikin ya? Sekolah anak ya. Terus yang unik itu adalah si gurunya bilang di rumah pakai bahasa apa itu? Campur. Kalau bisa jangan campur tuh bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Kenapa? Kalau campur
kalian ini belum tentu ngajarinnya bener. Tolong. Kita yang diragukan ternyata guys, bukan anaknya. Gimana gitu, orang tuanya nanti berefek pada. Tapi emang sih anakku sekarang udah mulai kritik aku gitu kalau ngomong ya. Ini kayaknya salah pronounce-nya deh. Aduh. Biar di sekolah aja kita ajar yang bener. Di rumah biarkan dia itu kenal dengan bahasa ibunya. Iya. Roots-nya tuh dari mana harus tahu. Biar budayanya nggak hilang, dijaga. Wow. Mantap sekali ya. Sekolah tuh udah settle berapa lama waktu itu, Mas? Datang bulan Mei. Tahun ajaran kan September di sini. Waktu itu karena datang bulan Mei, masuk kalau nggak salah akhir Mei atau awal Juni anak-anak masuk. Jadi masuk cuma berapa minggu aja udah naik kelas. Naik kelas libur langsung kan. Iya. Libur. Terus kebetulan anak-anak ini termasuk cepet ya. Jadi hitungan ya paling seminggu aja udah oke. Tanya kan gimana sekolah, happy udah. Banyak teman. Teman gampang. Terus bahasa nggak ada masalah, pelajaran juga oke masuk. Jadi ya mentalitas anak rantaunya udah dari sejak dini cepat beradaptasi. Satset itu hebatnya gen alpha itu gitu. Iya. Alpha Indomaret tuh bagus. Mau ditutup ya Eko jadi gitu. Mei sekolah, Juli libur naik kelas. Nggak ada THB. Nggak ada ujian ya. Langsung naik kelas. Jadi waktu itu masuk kelas sesuai dengan umur ya. Jadi iya di sini nggak peduli itu ya. Asesmen apa umur berapa gitu. Kelas. Kelas sekian berarti gitu. Selain sekolah daftar GP juga kan. Kalau di sini daftar GP Vaskes ke-1 kalau di Indonesia itu. Itu puskesmas kali ya. Iya, puskesmas ke-1. GP yang meskipun sampai sekarang sih untungnya baru sekali aja itu yang kecil ke GP. Ya. Kita alhamdulillah belum pernah sehat aja sampai lah karena telepon GP di sini aduh sekali. Kalau ada yang harus dikritisi dari di Inggris ini itulah bikin appointment sama GP itu aduh bilang susah banget. Berarti itu yang paling dikagetin juga di awal ya. Maksudnya sekali. Kalau di Indonesia datang langsung mau dilayani apa aja boleh, minta obat apa aja dapat ya. Apalagi bawa asuransinya swasta. Dari PT Aman. Obatnya beda tuh. Banyak langsung semuanya. Ini kan telepon kenapa pilek? Pilek ya udah kamu cari obat dulunya paracetamol di toko itu. Segala penyakit obat paracetamol. Sama minum jeruk panas. Kayak di Indonesia kan teh manis anget gitu ya. Bedanya sini itu. Ya terus daftar dentis juga ya. Dentis. Itu lebih susah lagi. Udah dapat tapi sekarang? Udah dapat buat anak-anak saja. Sampai sekarang saya belum dapat. Saya sama istri sampai sekarang belum dapat. Sama saya juga, anak-anak doang. Anak-anak doang. Ben saya kalau ke dentis anak nih pengalaman saya ya. Karena kita mintanya selalu pas jam pulang sekolah. Itu memang nunggunya 3 bulan. Tapi kalau misalkan di luar jam pulang sekolah nih, banyak ya slotnya. Banyak slotnya. Cuman si guru pernah wanti-wanti. Kalau mau bikin appointment, pas liburan aja katanya gitu. Lah, karena liburan di kita tuh ada 100 hari libur katanya gitu. Selain itu ya buat sekolah katanya. Lah kalau sakit giginya sekarang, nggak masa nunggu liburan dulu. Ya, bikin aja janjian udah lama. Iya. Sekalinya dapat suruh liburan lagi. Kalau dia dokternya ada. Iya benar. Saya pernah mas hari H selang berapa jam dapat SMS ning appointment di cancel karena gitu. Masa nggak ada dokter pengganti sih? Bayangin, itu yang saya juga kaget di Inggris tuh. Udah kita bikinnya janji susah, pas datang kadang-kadang dokternya ada nggak ada, pas sudah datang pun mending dilayani dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Tadi kayak Mas Farul tadi, datang nggak dikasih obat, suruh pulang aja, nggak apa-apa gitu. Gimana coba? Iya, itu ya. Kalau di Indonesia salah satu yang paling beda banget sama di Indonesia gitu ya, pelayanan kesehatan. Walaupun di Indonesia katanya BPJS gini gitu, ya di sini beda banget malah rasanya. Ya di beberapa hal ya mungkin pro kontra ya, tapi di beberapa hal menurut saya BPJS ada lebih bagusnya daripada di sini.
Padahal katanya BPJS niru sini kan, Iya. sistem berjenjang gitu, Iya, tapi pelayanannya Oke lah ya. lebih oke. Kalau emergency mungkin lebih mantap sini. Emergency ya. Lebih mantap sini. Tapi kalau masuk angin gitu-gitu. Ini kan bukan emergency. Pokoknya itu silahkan ke toko terdekat kesayangan Anda. Saya pernah tuh temennya anak saya di sekolah patah tangan. Ya. Berangkatlah ke rumah sakit anak sini kan, Ya. Hey. 7 jam nunggunya. 7 jam. Anak tangan patah disuruh nunggu 7 jam coba. Nangis gitu ya? Nangis gitu. Sampai selesai nangisnya. Nggak bisa nangis lagi gitu. Kalau kita mau bawa aja dah Haji Nawi. Gitu dah. Kita Haji mah udah Nawi diurut. perjalanan ya. Kita udah diurut aja lah. Udah Gitu, aja. kalau kita tahu tunggu 7 jam. Iya. Itu bener ya, salah satu yang mungkin lebih bagus. Apalagi yang di luar ekspektasi datang ke Inggris gitu. Luar ekspektasi itu yang pas pertama mendarat sih. Oh itu. Ya kan kita nggak expect gitu kan, nggak pernah saya itu nyari seperti apa airportnya gitu kan. Itu bener di Manchester apa Manchester, di Oke. Manchester. Waktu transit kan udah tahu lah Emirates kayak gimana kan. Bandaranya bagus, mewah gitu. Ketika nyampe ke Manchester, wih kaget ini. Kagetnya kita apa nih? Bentuknya begini. Kayak di kabupaten. Kayak Kok Bandara begini kabupaten ya? kita ya. kayak terminal 2 ya. Terminal 2 ya. Iya. Kok jadul gini gitu ya. Terus waktu ngambil bagasi, trolinya harus bayar. Ya. Kalau kita di Indonesia udah ditawar-tawarin, mau saya bantu Pak, mau saya bantu angkatin Pak. Ini troli aja suruh bayar ya. Bayar, masukin koin. Bayar, oke, troli ya. Itu sempat kaget sih, tapi ya sudahlah itu kan apa namanya penyesuaian. Yang lainnya ya nggak terlalu banyak masalah sih dari apa namanya mulai kehidupan di sini kan harus banyak belajar seperti apa sistemnya di sini. Mulai dari air, listrik. Banyak Apalagi kalau kita internet. iya. banyak pilihannya soalnya. Kalau air mungkin nggak ada banyak pilihan ya. Air cuma enggak. ya listrik sama internet. Listrik sama internet sama gas ini Sama gas, iya. kan providernya banyak. Iya. Beda Iya, dengan di sini nggak pakai tabung-tabung. Oh iya. Pakai yang kayak di Indonesia juga ada sih ya beberapa kota yang udah pakai jaringan gas ke rumah-rumah. Di mana di kota besar? Ada di Balikpapan ada. Oh. Masalah ya di Jakarta Depok beberapa tempat ada. Oke. Nah itu terus yang shocknya lagi adalah kita harus benar-benar komunikasi dengan provider itu tuh via email semua. Jadi benar-benar email itu benar-benar kepake gitu. Iya. Email ya, by email. Bikin akun ini, akun itu, wah, verified-nya semua lewat email. Lewat email, bahkan bikin rekening pun online, nggak perlu datang ke banknya. Ya sangat efisien sih dibanding Iya, betul sekali. Indonesia. Nah, tapi yang saya juga pengalaman yang kalau email sih masih enak ya. Tapi kalau suruh telepon, apa-apa suruh cerita lain lagi. Saya paling kaget lu. Ada masalah nih provider namanya Tri ya. Di Indonesia juga ada Tri itu. Datang ke apa tuh namanya gerainya, istilah gerainya. Saya ada masalah nih gini. Nggak mau ngelayani dia bilang silahkan telepon aja gitu. Aduh, ini sudah di gerainya nggak menyelesaikan masalah. Kayaknya bukan job desk-nya dia intinya gitu deh. Iya, kalau bukan kerjanya nggak boleh nih. Tapi sekalinya telepon, saya udah batin harus bisa bahasa Inggris. Yang keluar logat India. Iya. Lebih susah lagi. Aduh nggak paham nih saya. Aduh. Kalau listrik gitu kan provider banyak kayak yang uniknya di sini kalau kita ganti provider nggak akan ada datang tukang masang-masang ngoprek-ngoprek gitu. Oh iya, tarik kabel nggak ada kan ya. Instalasi nggak ada, cuma by system aja. Nanti yang supply gas lo atau listrik provider ini gitu ganti gitu ya. Internet juga gitu kan. Pakai kabelnya orang yang udah terpasang sebelumnya. Iya, pakai sebelumnya. Kalau di kita kan depan rumah saya pernah pagi-pagi nih waktu di Indonesia ya, pagi-pagi keluar. Ada tiang, ini sampai kapan masang? Dia ngeluarin buka pagar jadi susah kan. Kabelnya banyak banget. Ini siapa lagi? Ini Anu. Lah kok yang ini siapa? Ini Anu. Kabelnya banyak gitu. Dan kita bongkar harus bayar. Di tempat saya sampai kepala RW-nya batasin tuh.
nggak boleh selain provider ABCD pokoknya gitu. Sampai gitu. Tapi kalau di sini efisien ya dia ini ya instalasinya ya. Ya. Nggak numpuk jadinya tuh kabel-kabel. Itu bedanya. Kemudian ya itu tadi kalau misalkan komunikasi via telepon awal-awal itu susah itu kan logatnya. Meskipun kita bicara dengan logat orang asli sini, saya itu termasuk yang nggak tahu kalau misalkan Liverpool itu punya logat tersendiri. Iya. Belanja pertama dong. Waktu itu beli elektronik. Ya karena pengen tahu kan cara belanja di sini gimana. Oh ini bisa yang namanya click collect gitu kan. Click and collect, oke. Argos. Argos. Beli barangnya, kemudian bikin appointment, gambar tanggal sekian. Jadi ya karena waktu pertama ke situ kan nggak tahu, nanya orang dulu lah ke kasir. Ya biasa, hi how are you? Jawab mereka lah. Perasaan bahasa Inggris tapi kok ini nggak ada di buku ini dulu nih. Terus harus dimengerti. IELTS nggak ada nih kayak gini. IELTS nggak ada ini. Itu sampai harus ngulang beberapa kali sama minta dipelanin ngomongnya baru paham. Ya paham juga ngawang-ngawang lah. Itu awal-awal seperti itu. Ini apa ini kok begini? Gitu. Yang bikin ini mungkin biar teman-teman juga tahu ya, Argos tuh kalau di Indonesia nggak tahu ada nggak ya pasangannya yang sepadan kan itu? Ada Electronic City gitu. Nah, ini uniknya Argos karena kita dia nggak punya gerai yang untuk dipajang, nggak punya display. Ini toko yang cukup aneh. Jadi kita belanja lewat online atau kalau kita ke tokonya kita belanja lewat layarnya itu ya. Kan tinggal nanti dia ngambilin dari gudang di belakang. Iya, di belakang. Gitu. Iya. Jadi kita kayak apa ya, belanja lewat. Ya kayak belanja online sebenarnya. Iya, tapi ada tokonya gitu ya. Iya. Jadi teman-teman biar yang tahu ya. Iya. Nah, terus gimana? Terus habis itu udah dapat elektroniknya. Dapat. Setelah dipelanin ngomongnya baru ngerti ya. Terus langsung pikiranku itu buset dah kalau orang ngomongnya kayak gini semua di kantor gimana nih? Itu belum masuk ke kantor? Belum. Wah. Tapi kan ada IELTS nggak sebelum kerja? Kalau kuliah kan ada IELTS. Oh iya. Tesnya. Jadi untuk rute visa skill worker itu ada tes bahasa Inggris memang. Nah kalau tes bahasa Inggris yang nggak lolos yang nggak bisa. Berapa batas nilainya? Terus nggak ingat dah. Tapi IELTS ya, pakai IELTS juga kalau, ya. Atau enggak, jadi ada beberapa tes pilihan. Bisa TOEFL, IELTS. Yang baru itu ada language cert kalau nggak salah. Itu saya pilih itu. Kenapa? Paling gampang. Tuh. Tips. Paling gampang tuh. Karena yang saya tahu cuma IELTS doang. Cuman ada di channel ini nih tips. Tapi namanya language cert, CERT. Kayak sertifikat gitu ya language. Ada tes centernya di Jakarta. Berarti ke Jakarta ya itu ya. Dulu. Itu pada waktu kayak speaking sama orang beneran apa komputer? Komputer. Jadi ada penyedia yang interview yang ngetesnya itu dari negara lain juga. Tapi dia nggak nunjukin muka, nggak nunjukin lain-lainnya, cuman audio aja. Tapi konferensi gitu. Tapi manusia asli ya. Manusia asli. Karena kalau TOEFL soalnya robot ya, silakan berbicara. Nah, kalau kemarin IELTS saya sama orang native. Iya, kalau IELTS sama orang. Nah, kalau ini middle nih, hybrid nih. Iya, hybrid. Di komputer. Tapi sama orang asli. kayak video call gitu lah. Iya. Tapi nggak mungkin wajahnya. Tapi kan berarti kita nggak bisa main ekspresi. Kayak Tarzan nggak bisa. Karena pada waktu saya tes IELTS bisa gak Tarzan dikit nih. Iya. Ya yang begitulah masih ya bisa. Tadi oke, oh iya. I get it. Itu ada ininya apa? Tipsnya ada. Contoh-contoh soalnya ada. Terus kira-kira yang didiskusikan selama interview itu apa aja ada di situ. Nah, jadi memang persiapannya bisa matang karena nggak jauh beda dengan ini. Biayanya lebih murah juga mahal dari IELTS apa sama atau? Salah dulu malah lebih murah apa ya? Lebih murah. Kalau nggak salah. Tapi harus ke Jakarta. Jakarta. Channelnya nggak banyak. Kalau IELTS kan setahu saya tiap universitas kadang-kadang buka ada lembaga-lembaga belajar bahasa Inggris itu buka. Ada ya. Kalau ini harus ke Jakarta ya, terbang ke Jakarta ya. Justru saya waktu itu ada di Jakarta saja, tapi nggak tahu kalau tempat lain di Bali ada. Tahu.
Oh, ya. Mahalnya di pesawatnya, kalau ditanggung perusahaan. Itu ditanggung ya. Oh ditanggung, pantes. Ya Nah, udah lah. kalah. Iya. Kacau deh. Tuh. Balik ke Argos lagi. Balik ke Ya, Argos balik lagi. Argos gimana tadi? Oh, Oh ya, iya. Argos kan bahasnya ternyata bahasa Scouser kan, baru saya tahu. Khawatir nih di kantor. Kantor. Hari. Pas masuk kantor, ya untungnya adalah karena perusahaan ini meskipun perusahaan family dari Liverpool, tapi karena kantor mereka udah global, jadi orang yang Scouse asli pun ketika bicara tidak memakai logat Scouse-nya. Oh. Tapi ada satu orang yang dia ini pinter banget, tapi kalau bicara itu wah, Pakai logat asli sini. logat asli Scouse-nya keluar semua. Awal-awal susah emang, tapi lama-lama bisa mengerti. Ada lagi yang aneh, Ini nih. Nih. pinter juga ini orang, Skotlandia. Wah lebih parah lagi Itu di atasnya Scouts itu, di atas Scouts. Itu udah kasta tertinggi dalam Tertingginya udah. logat bahasa Inggris Aduh, kayaknya. udah ampun dah itu udah. Raja terakhir itu, raja terakhir. Raja terakhir. Saya baru berani ngomong itu setelah 1,5 tahun. Saya ngobrol sama teman. 1,5 tahun baru berani ngobrol kan? Saya kalau meeting sama dia ini susah. Soalnya bahasanya susah dimengerti. Ternyata yang orang Inggris asli pun bilang, kaget nih. Oh tenang aja. Saya juga sama kok kalau dia ngomong nggak ngerti. Loh. Itu yang agak aneh Scotland ya. Tahu Alex Ferguson kan pelatih MU itu dulu ya. Kan orang Scotland tuh. Kan kalau dia ngomong gitu. Tapi timnya bisa ngerti dan menang mulu waktu zaman Alex Ferguson itu. Jangan kayak yang temannya Kang Farul tadi. Makanya saya juga nggak ngerti, main-main aja. Udah gitu. Kira-kira kita aja kira-kira gitu. Itulah gitu. Pokoknya kalau udah mulai marah, ganti posisi lah. Oh ternyata orang sini pun Nggak ngerti juga. Bukan kamu aja senang, kita juga yang orang sini orang ngerti. unik sekali ya. Udah aja terakhir sih begitu. Terus abis itu udah belanja, ada lagi yang kayak apa, masuk kerja pertama nih atau sebelum masuk kerja ada lagi nggak yang bisa unik lagi? Apa ya sebenarnya ini sih apa namanya normal aja lah kita, yang penting cari tahu dulu buat setup basic life kayak gimana kan, listrik dan lain-lain, sekolah udah selesai semua. Dia dari perusahaan juga support kalau udah apa semua udah settle, baru masuk kerja. Jadi 2 minggu itu lumayan lebih dari cukup lah. Kuncinya adalah memang nyari rumah dulu, baru selesai semua beres. Sempat komunikasi gak Kang sama orang-orang Indonesia yang udah di sini? Sempat dulu, searching di Instagram, YouTube dan lain-lain. Ada waktu itu dependennya, studentnya lagi kuliah di sini. Diskusi sama dia lah, ngobrol-ngobrol kayak gimana kan. Memang ada pencerahan dikit gitu. Itu penting juga tuh. Ternyata. Aturan orang sini. Area mana kira-kira yang bagus buat tempat tinggal. Teman-teman Indonesia kebanyakan di mana. Sharing-sharing di situ aja. Kebanyakan sharing di situ. Cari ya di Instagram, di referensi. YouTube. Itu bin ini itu. F to F. Fulus tuh fulus. Itu yang paling penting. Oh iya, bermanfaat juga ya ngobrol-ngobrol, tanya-tanya sama orang Indonesia gitu ya. Ya. Iya.